Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Alfionita, NPM F0G020063 dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Bengkulu. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bunda Vina Hiasa mengenai tugas hasil resensi sebuah buku. Di video ini saya meresensi sebuah buku dengan berjudul itu Pembajakan Kesehatan. Nah, itu ditulis oleh seorang dokter Yusuf Romadoni dengan cetakan yang pertama, tebal halamannya sebanyak 246 halaman. Dan kemudian saya resensi menjadi sebuah buku dengan tema yaitu pentingnya menjaga kesehatan sejak usia dini. Baiklah, di video ini saya meresensi sebuah buku itu dengan judulnya Pembajak Kesehatan. Nah, di buku Pembajakan Kesehatan ini ditulis oleh seorang dokter. Dokter ini bernama Dr. Yusuf Alam Ramadan dengan cetakan yang pertamanya dan juga jumlah halamannya sebanyak 246 halaman. Dengan nomor ISBN-nya itu 978-602-9212-914. Dewasa. Nah, dewasa ini banyak orang yang mudah terserang berbagai macam penyakit, misalnya dari penyakit yang ringan hingga penyakit yang mungkin sangat berat dengan yang membutuhkan penanganan yang sangat khusus. Nah, kemudian setelah dilakukan dari sebuah bentuk penelitian, ternyata penyebab datangnya aneka berbagai macam sebuah penyakit itu bisa ditimbulkan itu dari segi diri sendiri, dan kemudian seperti kurangnya menjaga asupan makanan yang sehat, kemudian juga dengan mungkin sekarang itu karena adanya pergaulan bebas dan yang lainnya. Nah, yang juga kemudian meskipun juga banyak orang yang paham betapa mahalnya itu sebuah kesehatan, namun masih banyak yang mengabaikan hal-hal tersebut, terutama pada kaum yang masa sekarang ini. Justru itu akan bisa mendatangkan lebih banyak penyakit lagi tuh, sehingga begitu banyak penyakit menyerang dan mereka itu herannya itu baru sadar gitu kan. Terus dengan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyakit itu tuh datang secara berganti-gantian. Nah, kemudian apakah benar penyakit yang datang itu dari faktor lingkungan sendiri atau kehidupan dari sehari-hari? Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi timbulnya berbagai macam banyaknya penyakit dalam kehidupan manusia? Dr. Yusuf Alam Ramadan ini adalah seorang dokter yang juga staf pengajar bagian kedokteran yang keluarga Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS. Dalam bukunya ini, Pembajak Kesehatan, ia memaparkan berbagai hal yang sangat penting menjaga kesehatan untuk hidup yang lebih berkualitas. Kemudian karena fisik yang sehat akan membuat seseorang itu lebih giat bekerja dan juga akan mengabdi untuk kehidupan yang sosial kepada masyarakat. Kemudian menurut dokter juga pertama kali harus dikenal oleh manusia itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan tersebut atau sakitnya seseorang. Hal penting ini diketahui agar manusia itu bisa mendeteksi sejak dini apa yang harus dipersiapkan jika kelak penyakit ini datang menyerang diri sendiri. Jadi sebagaimanapun itu dapat dipaparkan dalam buku ini setidaknya itu ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan atau sakitnya seseorang. Pertama itu ada faktor genetik atau faktor bawaan yang mungkin bisa disebut. Yang kedua itu ada faktor penyakit. Yang ketiga itu ada faktor perilaku. Dan yang keempat itu ada faktor lingkungan. Nah, faktor genetik.
Faktor genetik ini mungkin seringkali itu disebut dengan faktor bawaan, keturunan gitu dari keluarga atau dari manapun. Nah, kontribusi dari faktor genetik ini dalam menyebabkan penyakit itu dibandingkan dengan faktor penyebab lainnya itu berkisar antara 30% hingga 50%. Nah, jadi ada ciri-ciri dari perilaku genetik ini, misalnya dapat membuat seseorang itu mungkin lebih rentan menderita penyakit tertentu jika dibandingkan dengan orang lain. Nah, sementara prinsip umum untuk agen penyakit dalam hal ini nih adalah agen dalam bentuk apapun. Kemudian dapat juga merusak keseimbangan normal fungsi-fungsi yang ada di dalam anggota tubuh, dan pada akhirnya itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, agen penyakit ini bisa berubah atau merusak keseimbangan fungsi-fungsi tubuh. Beberapa juga diantaranya itu seperti mikroorganisme, virus, bakteri, jamur, cacing, dan jasad renik lainnya, zat kimia, asap rokok, asap kendaraan bermotor, racun pestisida, pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan, itu juga mungkin dapat membuat lebih merusak dalam organ-organ tubuh. Faktor individu. Adapun faktor-faktor yang berkenaan dengan aktivitas individu atau kelompok juga dapat membuat agen itu penyakit berinteraksi dengan tubuh seseorang. Nah, apabila terjadi intens, hal itu dapat mengganggu keseimbangan fungsi dari tubuh kita sendiri. Perilaku ini ada beberapa contoh perilaku yang membuat seseorang itu berinteraksi secara intens, diantaranya itu seperti seks bebas atau mengkonsumsi alkohol. Nah, jadi perilaku seks bebas di sini ini membuat seseorang itu atau sekelompok orang yang melakukannya itu akan berinteraksi secara intens dengan mikroorganisme penyebab penyakit menular seksual. Nah, sedangkan faktor lingkungan adalah itu kondisi lingkungan di mana individu ini berinteraksi secara intens dengan agen beberapa penyakit. Kemudian lingkungan ini dapat bersifat biologis. Biologis ini seperti misalnya banyaknya tamia, tikus satu paket dengan kutu-kutu yang melekat pada hewan yang tersebut itu akan berkeliaran di sekitar rumah. Dan juga selain itu beberapa faktor di atas di dalam buku ini yang saya dapat berikan itu dapat membedah dengan lengkap hal-hal yang membuat seseorang itu rentan dengan berbagai macam penyakit, terutama itu tentang makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Bagi orang tua ini ya, khususnya itu sangat penting banget gitu menjaga pola makan dan asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anaknya sendiri gitu kan. Nah, jadi jangan sampai membiarkan itu anak-anak sering itu memakan makanan yang cepat saji itu, karena dapat menyebabkan obesitas dan penyakit lainnya. Kemudian ini dari buku yang tebalnya sebanyak 246 halaman ini sangat bermanfaat. Ini dapat menambah wawasan kalangan medis terhadap berbagai macam masalah intrinsik sosial gitu, dan kemasyarakatan yang dapat berdampak kepada tingkat kesehatan individu gitu kan. Jadi penulis ini dapat menuntun pembaca ini untuk melakukan cek awal, menilai kondisi kesehatan bawaan dan dari dalam diri kita sendiri gitu kan. Jadi kehadiran buku ini diharapkan sangat mampu memberikan pengetahuan tentang kesehatan, bagaimana mengenali aneka penyakit, serta bagaimana sih cara mengatasinya. Jadi dapat menimbulkan beberapa pertanyaan dari kalangan masyarakat yang dapat membaca buku ini. Jadi mungkin di video ini banyak kesalahan, dan bila kesalahan itu ada yang disengaja maupun tidak, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya.
Jadi terima kasih untuk sebelumnya yang telah berpartisipasi di video kali ini. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.